Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dokter Sarwo di channel Dokter Sarwo. Oke, lama kita nggak jumpa ya. Emang lagi sibuk-sibuknya. Ini lagi sibuk-sibuknya. Lagi full juga semuanya ya. Jaga kesehatan ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan membahas hal yang lagi sering ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Lagi ditanyakan di kolom komentar. Oke, yaitu nah ini lagi musim Desember, musim liburan ya. Musim liburan identik dengan kalau di kami ya musim sunat gitu ya. Kalau di klinik-klinik sunat atau di praktisi-praktisi sunat. Nah, di kolom komentar ramai sekali tanya tentang sunat gitu ya. Salah satu hal yang sering ditanyakan adalah pendarahan setelah sunat, berdarah setelah sunat, bleeding gitu ya setelah sunat gitu ya, keluar darah setelah sunat. Oke, mari kita bahas ya. Jadi keluar darah setelah sunat atau pendarahan setelah sunat itu mungkin hal yang sering terjadi gitu ya. Salah satu komplikasi tersering dalam bidang sunat ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, ini hal yang sering terjadi gitu ya. Namanya jaringan dilukai ya ada potensi berdarah. Nah, ada potensi berdarah setelahnya gitu ya. Jadi dalam proses sunatnya dulu kita bahas ya. Dalam proses sunatnya itu pasti ada yang namanya memotong jaringan Bapak Ibu. Jadi eh, kulit dipotong gitu ya. Kulit luar, kulit dalam dipotong, dirapikan. Nah, ini pemotongan ini kan merusak jaringan. Nah, merusak jaringan yang disengaja ini memang ada potensi berdarah ya. Ada potensi berdarah walaupun ada sekarang ini teknik-teknik sunat modern yang dimana meminimalisir pendarahan atau meminimalisir keluar darah saat proses sunat ya. Jadi saat proses sunat itu sekarang ini ada berbagai teknik atau metode yang nanti akan kita bahas ya di depan kalau ada yang tanya yang meminimalkan pendarahan gitu ya. Misalnya paling sering misalnya pakai klem dengan bantuan klem atau alat cetak gitu ya. Nanti dia di apa namanya diligasi jaringannya atau dijepit kulitnya jadinya meminimalkan pendarahan. Kemudian dengan alat diatermi misalnya dia dengan panas gitu ya, dengan panas dengan bantuan panas atau listrik gitu ya, dia mengurangi potensi berdarah saat tindakan sunat berlangsung gitu ya. Jadi kadang-kadang kita apa namanya pas sunat itu kan, oh ini tidak berdarah ya bu ya gitu ya. Itu beda dengan yang misalnya manual atau freehand yang pakai alat-alat uh, tanpa alat yang membantu menghentikan perdarahan uh, langsung berdarah-darah misalnya pakai gunting atau pakai pisau bedah langsung itu kan berdarah-darah gitu ya. Tapi kalau di tempat-tempat sunat yang apa namanya yang terlihat artinya di luar ruang operasi biasanya hal seperti itu terlihat menakutkan gitu ya. Jadi makanya banyak praktisi yang menggunakan alat-alat untuk meminimalkan perdarahan gitu ya saat tindakan sunat. Nah, setelah tindakan sunat gitu ya, pasien pulang gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang jadi masalah gitu ya. Keluar darah saat di rumah gitu ya. Dari keluar darah saat di rumah ini bisa apa namanya? Bisa saat setelah pulang dan beberapa hari setelahnya gitu ya. Atau mungkin setelah sunat terus langsung 1 hari 2 hari keluar juga atau di atas 5 hari juga masih bisa gitu ya. Nah kita klasifikasi dulu Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir ya. Hal seperti itu sering terjadi dan praktisi sunat insya Allah sudah tahu cara mengatasinya ya. Jadi seorang praktisi sudah harus tahu cara mengatasi gitu ya komplikasi yang terjadi gitu ya. Jadi kita bedakan dulu Bapak Ibu. Nah, jadi pendarahan setelah sunat atau berdarah setelah sunat itu yang pertama bisa sesuatu yang ringan gitu ya. Nah, bisa sesuatu yang ringan. Kemudian bisa sedang, bisa berat ya. Yang ringan seperti apa Pak Dokter? Yang ringan itu jika eh, darah keluar itu eh,
rembes-rembes saja ya, rembes-rembes saja gitu. Rembes-rembes saja ini tidak masalah ya. Rembes-rembes saja nggak masalah. Nanti kalau cuma rembes jadi kok keluar titik-titik darah Pak Dokter gitu, nggak apa-apa gitu ya. Asalkan nggak mengalir ya, nggak mengalir nggak apa-apa. Wah rembes-rembes, gimana caranya ya Pak Dokter gitu ya. Siapkan tisu ya, tisu seperti ini ya. Tisu seperti ini dilempit-lempit aja ya, dilempit-lempit aja. Ini misalnya titiknya adik ya, ini ya. Misalnya darahnya di mana diginikan ya toh, terus diuel-uel gini, diputar gini ya. Ya, gitu aja. Dah, ini biarkan setelah lama 2 menit, 5 menit ya. 5 menit lah amannya. Gini aja di gentle aja. Gitu. Nah, kita coba lagi ya. Jadi kalau ringan-ringan aja. Ini pertolongan pertamanya seperti ini ya. Pertolongannya pertama seperti ini. Dilempit gini yang rapi gitu ya. Kemudian ini ibaratkan ini titiknya ya. Terus ditutup gini, terus gini kan ya, ditekan gitu. Dengan penekanan yang gentle gitu. Atau bisa juga di wol gini ya. Bisa juga tidak masalah gitu ya. Terus ditekan gentle, diletak misalnya yang rebes daerah sini gitu ya, ditekan aja pelan gitu, gentle aja, ditunggu 5 menit ya, ditunggu 5 menit. Nanti setelah 5 menit dibuka ya, terus diobservasi sini keluar ndak darahnya, ada ndak darahnya, terus di sininya masih ada nggak, masih rembes-rembes ya, kalau masih ulangi lagi 3-5 kali gitu ya, ulangi lagi, ndak masalah ibu, bapak ibu. Nah gitu ya, itu yang ringan. Semoga kalau dengan seperti itu berhenti ya, semoga seperti itu berhenti. Tapi kalau nggak berhenti, maksudnya ke arah sedang, misalnya pendarahannya aktif. Cirinya gimana Pak Dokter kalau pendarahannya aktif? Itu keluar darahnya sur kelihatan gitu ya, cus 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 gitu kelihatan nanti, atau netes 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 gitu. Itu kalau aktif. Nah dengan kondisi seperti itu sebaiknya dibawa ke praktisi kitanya ya, dibawa ke praktisi kitanya dulu, dikonsultasikan, difoto, di video gitu ya. Pak Dokter ini kok berdarah, darahnya aktif gitu ya, dikonsultasikan, nanti bagaimana praktisinya menyikapi dan mengatasi gitu ya. Insya Allah bisa diatasi Bapak Ibu, tidak usah khawatir, adik-adik juga tidak usah khawatir, mas-mas juga nggak usah khawatir, ini hal biasa terjadi ya, namanya komplikasi potensi yang bisa terjadi gitu ya. Kalau netes seperti itu ya dibawa saja ke praktisi sunatnya atau klinik sunatnya. Nah dalam membawanya tentunya harus persiapan ya untuk meminimalisir pendarahan yang lebih besar, bisa pakai seperti itu tadi ya, digulung kasa gitu, ditekan kasa, atau tisu, adanya tisu misalnya begitu, atau pakai pampers gitu ya, diapers gitu ya, atau dikasih pembalut gitu ya, ditempelkan aja gitu, terus dibawa ke praktisinya gitu ya gitu. Itu yang sedang. Yang berat gimana Pak Dokter? Yang berat itu misalnya pendarahan yang sangat masif, terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan di mana praktisinya tidak bisa mengatasi, maka harus dirujuk ke rumah sakit dan dikonsultasikan ke dokter yang lebih ahli. Begitu ya Bapak Ibu. Tidak usah khawatir kalau perdarahan. Rileks aja, dikonsultasikan ke praktisinya. Gitu, insya Allah dapat diatasi. Gitu ya. Jika ada pertanyaan, jika ada komentar, boleh disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.